Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Hari ini Bu Dwi akan menyampaikan aksi nyata pada modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Bu Enda Puspitasari yang bertugas di SD Negeri 4 Embalong. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabarnya Bu Enda hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi sendiri bagaimana keadaan? Alhamdulillah saya sehat Bu. Nah, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti, dan mengapa kita perlu melakukan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal gitu Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran atau agar lebih siap atau percaya diri seperti itu Bu, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Pada kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan pertama, untuk apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai pada kegiatan observasi ini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuannya ada dua. Yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menuliskan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Baik, jadi ada dua tujuan ya Bu, pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangannya Bu, yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan di pengetahuan siswa nanti tahu ciri-ciri makhluk hidup, begitu Bu. Nah, baik, yang ingin Ibu fokuskan adalah pengetahuannya ya Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik Bu, dan penugasan kelompok. Pembelajaran kali ini saya harapkan bisa komunikatif dan budaya positif. Wah, menarik sekali Bu Enda. Jadi Ibu mempersiapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penugasan secara berkelompok. Nah, pertanyaan keempat nih Bu, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan Infocus dengan menayangkan video pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup, dan selanjutnya teks bacaan dan gambar-gambar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Wah, luar biasa sekali persiapan Bu Enda. Jadi ada tayangan video dari Infocus dan teks bacaan, gambar-gambar, ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Enda. Jadi kapan akan dilaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Kebetulan hari ini sudah bisa Bu Dwi. Insya Allah sudah saya persiapkan nanti setelah senam pagi. Ya, baiklah kalau begitu nanti saya akan ke kelas Bu Enda untuk melakukan kegiatan supervisi kelas. Saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi pada kelas Ibu ya. Baik Bu Dwi. Nah, nanti setelah kegiatan observasi di dalam kelas, kita adakan percakapan lagi, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu. Baik Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Enda atas kesempatan waktunya, sudah bersedia berbincang dengan saya. Semoga nanti observasi di kelas bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Sama-sama Bu Dwi, amin.
Tiket tepat waktu. Datangnya pagi-pagi ke sekolah. Tiket, ada yang tiket di dalam kelas, ada yang tiket di luar kelas. Jadi kelasnya aman, damai. Boleh berbicara tapi tidak terlalu keras. Dan tidak pula mengobrol di dalam kelas. Karena kalau mengobrol satu sama lain bisa gaduh, bisa ramai. Oh ya. Terus ada lagi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Lihat ke? Ya. Nah di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Kita belajarnya tentang sifat, ciri-ciri makhluk hidup. Kita hidup ya? Hidup kan? Makan nggak? Siapa yang nggak makan? Siapa yang hidupnya tidak makan sama sekali? Siapa? Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya makan kan? Makan. Terus ada lagi di sini ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bernafas. Makanya kata ibu tadi ada hidupnya. Hirup udara, bernafas, itu nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua itu bergerak. Jadi ciri makhluk hidup itu bergerak. Misalnya kita siswa itu suruh berdiri. Coba kalau suruh berjalan pasti bisa. Berjalan ke depan, berjalan mundur, itu namanya bergerak. Angkat tangannya kanan, tangan kirinya. Mana tangan kanan? Tangan kanan yang mana? Yang bagus tangan kanan tuh. Nih yang bagus. Yang kirinya mana? Nih tangan kiri. Berarti bisa digerakkan kan? Coba jari-jarinya digerakkan. Bisa nggak? Bisa. Itu cirinya yang kedua. Yang ketiga memerlukan makanan. Kata ibu tadi. Memerlukan makanan setiap hari. Kita makan terus kan? Bisa 3 kali, bisa lebih dari 3 kali makannya. Pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang terakhir itu peka terhadap rangsangan. Coba kalian tangannya diginiin dulu, dipegang, diraba. Ada enggak? Ada terasa dingin kah? Ada terasa panas kah? Ada kan? Itu terhadap rangsangan. Itu ciri makhluk hidup. Jadi kalau kita bisa diraba tidak lagi ada rasa, berarti itu tidak hidup lagi. Orang mati itu kalau kita pegang, kita raba, sudah beda. Dengan kita kan beda. Jadi peka terhadap rangsangan.
kelompok ya. Bagi ya ke kelompok. Sudah selesai? Siap selesai? Coba maju ke depan. Ya, itu dari hasil kelompok 3. Sekarang mana? Ada lagi kah? Kelompok lain yang selesai? Ada lagi kah? Andi, coba Andi. Dari kelompoknya nih. Maju. Bacakan hasil dari kelompoknya. Dari hasil kelompok 6. Baik ya, Ibu simpulkan ya. Dari hasil kelompok 3, perhatikan semuanya. Dari hasil kelompok 3 itu manusia dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Berjalan atau berlari juga dapat dilakukan ketika berolahraga. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Tuh salah satunya. Di sini kelompok 6. Hasil dari kelompok 6, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Perhatikan. Kepekaan rangsang tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Perhatikan ya, organ tubuh kita ya. Perhatikan, dari kepala sampai ke kaki. Terus salah satunya mensyukuri, misalnya mata. Mata kita syukurin dengan cara melihat matahari. Itu kita mensyukurinya. Dan harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Jangan sampai kita terlalu lama melihat televisi. Jangan terlalu lama melihat handphone. Kalau terlalu lama, bisa akibatnya rusak matanya. Kita jaga. Jangan sampai rusak. Nah, itu dari kelompok 6. Sekarang dari kelompok 3 dan kelompok 6 itu hasilnya sudah bagus. Beri plus tepuk tangan semuanya. Jadi pada hari ini dari kesimpulan kita mengambil pelajaran dari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama di situ bergerak, yang kedua bernafas, ketiga mengalami pertumbuhan, keempat berkembang biak, kelima makan dan minum, dan 6 peka terhadap rangsang atau irritabilitas. Yaitu kita sudah mempelajarinya. Ya mungkin hanya ini saja pelajaran kita ya. Jadi kita hidup itu harus bersyukur. Kenapa? Harus menjaga diri kita, mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akhiri pelajaran kita ya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Endah. Silakan duduk Bu Endah. Terima kasih Bu Dwi. Gimana kabarnya Bu Endah hari ini?
Baik Bu. Ada apa nih Bu Endah? Mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Oh iya Bu, saya juga baru ingat kita sudah janjian ya Bu untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Nah sebelumnya kan kita sudah pernah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian saya observasi ke kelas Ibu. Nah pada saat kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang percakapan pasca observasi di kelas Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi di kelas kemarin? Karena belum terbiasa di awal Bu ya, sedikit agak gugup, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah ya Bu bisa berjalan dengan lancar, meskipun agak gugup. Itu manusiawi sih Bu, karena belum terbiasa. Kalau kita mengajar seperti biasa, sudah biasa kita lakukan, tetapi ini ada kamera direkam, mungkin memang belum terbiasa. Nah, baik Bu, bisa Ibu ceritakan bagaimana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas, kemudian tahapan apa yang sudah dilakukan saat observasi di kelas kemarin Bu? Kalau tahapan saya membuat perangkat pembelajaran Bu dari awal kan, kemudian itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang telah disajikan. Terus bagian keterampilannya itu mereka menuliskan informasi tentang ciri makhluk hidup secara tepat, begitu Bu. Ya baik Bu. Jadi langkahnya pertama Ibu menyusun perangkat pembelajaran ya Bu. Kemudian area pengembangannya Ibu itu di keterampilan dan pengetahuan ya Bu, supaya siswa ini dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, sejauh mana sih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah berhasil secara maksimal apa belum Bu? Menurut saya alhamdulillah Bu ya, berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan. Baik, jadi ada kekurangan atau kendala ya Bu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Nah, kira-kira apa sih kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan observasi di kelas kemarin Bu? Kekurangan hambatan yang sedang terjadi Bu ya, biasanya itu kita dialami oleh semua guru. Ya baik Bu. Nah, terus masih ada beberapa siswa yang belum terlibat kan, masih ada yang kurang aktif Bu. Nah, terus ketika saya menayangkan video itu ada sebagian anak yang sudah fokus memperhatikan video kan. Nah, terus ada lagi sebagian yang membaca, aktif dia sendiri gitu, membaca. Terus ada yang berlari-lari, ada yang tapi mereka tetap memperhatikan walaupun sekali-sekali gitu. Jadi kekurangan atau kendalanya yaitu saat Ibu melakukan pembelajaran di kelas kemarin ada siswa yang masih pasif gitu ya Bu di dalam kelompok, jadi hanya mengandalkan temannya saja. Kemudian pada saat menayangkan video ada siswa yang fokus dan ada yang tidak fokus, ada yang senang membaca tadi kan, ada yang senang mengamati video, dan ada juga yang masih berlari-lari ya Bu. Kira-kira mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Sebagian mereka tuh memang masing-masing ada muat sendiri kan, misalnya ada yang suka membaca, terus ada yang menonton video. Dari situ mereka ada yang mendengarkan saja. Nah, sebenarnya apa yang dihadapi oleh Bu Enda ini bisa diatasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bu Enda pernah dengar tidak tentang pembelajaran berdiferensiasi ini? Pernah Bu, tapi itu saya buka PMM kan. Ya. Nah, terus Bu Dwi juga sudah menjelaskan kan waktu itu, tapi saya belum paham Bu. Ya, baik Bu. Jadi Bu Enda sudah pernah melihat di PMM, kemudian saya juga sering gitu menyebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting Bu dan bermanfaat, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini akan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nanti ada kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, ada auditori yang Ibu sebutkan tadi, mungkin suka mendengarkan secara langsung, kemudian ada visual dengan tayangan video yang Ibu sebutkan tadi, kemudian ada yang masih berlari-lari, mungkin itu nanti bisa di kinestetik. Jika Ibu ingin belajar untuk lebih paham lagi, saya bersedia kok Bu untuk memberikan sebuah pengertian gitu kepada Ibu dengan buku sumber-sumber belajar yang saya miliki gitu Bu. Baik Bu, saya mau.
dalam pembagian apa? Ya, Ibu mau ya. Nah, nanti kira-kira ada lagi tidak tindak lanjut yang akan Ibu lakukan selanjutnya? mungkin dalam pembagian kelompok saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar, Bu ya. Oh ya, yang saya sebutkan tadi ya, Jadi Bu. jadi anak ke depannya saya bagi kelompok itu berdasarkan visual, auditori dan kinestetik, sehingga anak akan lebih nyaman belajar. Nah, baik Bu. Jadi Ibu akan mengelompokkan siswa auditori supaya siswa itu lebih nyaman. Kemudian rencana apa lagi nih Bu yang akan dilakukan selain pengelompokan tadi? Mungkin saya akan juga membagi peran, Bu ya, atau tugas pada setiap kelompoknya. Saya akan melakukan pendekatan kepada siswa saat dia melakukan diskusi dan menyusun LKPD yang diteruskan dan instruksi yang jelas. Wah, bagus sekali nih Bu rencana Ibu. Jadi Ibu akan menyusun LKPD yang terstruktur, kemudian akan memberi peran saat pembagian kelompok supaya siswa itu bisa aktif di dalam kelas ya Bu. Nah, kira-kira kapan nih akan memulai rencana Ibu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Mungkin tepat waktunya belum, Bu ya. Tapi insya Allah itu segera saya lakukan. Baik Bu, saya tunggu loh nanti setelah Ibu melaksanakan rencana tindak lanjutnya, saya akan menunggu cerita Bu Enda selanjutnya. Nah, semoga pada saat melaksanakan rencana tersebut, Bu Enda bisa dilancarkan ya Bu. Tetap semangat ya Bu Enda. Ya, baik Bu, sama-sama. Semoga saya dapat merealisasikan dan berbagi pengalaman lagi pada Bu. Baik Bu, jadi percakapan kita hari ini sudah menemukan solusinya ya Bu. Jadi nanti saya tunggu lagi nih ceritanya ya Bu. Kalau begitu percakapan kita hari ini mungkin cukup sampai di sini saja ya Bu. Nanti akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Bu Enda. Sama-sama Bu Dwi. Demikianlah aksi nyata dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak.